pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Ini lagi di rumah kan ya? Karena kita masih di new normal. New normal itu artinya apa? Kalian tentu juga tahu. New normal itu artinya kita harus jaga jarak, social distancing sekarang istilah keren namanya. Lalu yang kedua, kita harus juga bergaya hidup sehat. Kita harus rajin cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Lalu kita harus gunakan masker setiap kali berada di luar ruangan juga. Kalau bisa sih hindari kerumunan aja karena itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi seperti hari ini juga kalian belajar dari rumah. Nanti kalian juga kerjakan tugas-tugasnya dari rumah. Kita akan belajar materi yang menyenangkan hari ini. Kita belajar kimia dengan gembira tentunya. Jadi kita saksikan saja tayangan berikut ini. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya diselesaikan ya. Oke anak-anak, mari kita belajar tentang materi dan perubahannya. Kalian akan mengetahui bagaimana nanti peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu ilmu kimia? Betul. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Kenapa kita perlu mempelajari kimia? Apa peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi pun, kita selalu berhubungan dengan bahan kimia. Contoh, bangun tidur kita langsung mandi. Kita pakai sabun, bahan kimia. Lalu pasta gigi, itu bahan kimia. Kita mencuci baju, bahan kimia. Kita sarapan, kita minum, terjadi proses kimia dalam tubuh kita. Kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, terjadi proses kimia dalam tubuh kita. Kita pergi ke kantor, ke sekolah, atau kemanapun, naik motor, naik mobil, itu juga proses pembakaran, bahan bakar, proses kimia juga. Ketika kita sakit, kita minum obat, bahan kimia juga. Jadi, banyak peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan saya berikan beberapa contoh bidang yang berhubungan dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bidang pertanian. Peran kimia dalam bidang pertanian, salah satunya adalah untuk membuat pupuk. Pupuk untuk tanaman. Supaya apa? Ya supaya subur tentunya. Selain itu untuk membuat pestisida. Tahu kalian apa itu pestisida? Pestisida itu adalah bahan kimia yang dibuat untuk membasmi hama tanaman. Dalam bidang kesehatan misalnya, kimia banyak digunakan untuk membuat obat-obatan, termasuk menentukan dosisnya, untuk membantu diagnosa suatu penyakit. Kalau dalam bidang biologi, salah satu contohnya, yaitu mempelajari senyawa yang terdapat pada karbohidrat, protein, lemak, enzim, untuk menentukan zat-zat yang ada dalam makhluk hidup atau banyak lagi yang lainnya. Dalam bidang industri, maka kimia atau ilmu kimia menjadi alat bantu untuk meningkatkan mutu dan persediaan pangan. Di samping itu untuk pembuatan mesin-mesin besar di industri, karena mesin-mesin ini juga membutuhkan logam yang baik supaya awet, tahan lama, kuat, maka ini juga perlu mempelajari kimia. Yang kelima, bidang arkeologi. Ada penemuan fosil di suatu tempat. Kita ingin tahu fosil ini hidup di zaman kapan. Kita bisa menggunakan radioisotop karbon 14 untuk mendeteksi atau memperkirakan masa hidup fosil tadi. Atau bisa juga digunakan untuk menentukan jenis batuan.
Kalau dalam bidang hukum, yang sering kita lihat di televisi, untuk menentukan sidik jari, pelaku kejahatan misalnya, untuk melakukan pemeriksaan DNA misalnya. Kalau dalam bidang rumah tangga, makin banyak. Seperti yang sudah disebutkan di depan tadi, deterjen, sabun mandi, garam dapur, pasta gigi, tambahan makanan seperti vaksin, pemanis buatan. Sekarang banyak bahan tambahan makanan, pewarna, pengembang, soda misalnya, soda kue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang materi dan perubahannya. Tahukah kalian apa itu materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki volume, dan menempati ruang. Contohnya adalah udara. Udara ini punya massa, dia punya volume, juga menempati ruang. Kita bisa membuktikannya dengan cara meniup balon udara, maka dia akan mengembang. Ini menunjukkan bahwa di dalam balon berisi udara. Hampir semua benda yang ada di alam ini bisa disebut materi, namun ada juga yang tidak termasuk materi. Salah satu contohnya adalah cahaya, karena dia tidak menempati ruang. Contoh lain materi apa? Banyaklah. Air misalnya. Air punya massa, memiliki volume, menempati ruang. Kursi, tanah, batu, lemari, masih banyak lagi yang lainnya. Materi dapat dibedakan berdasarkan 4 hal. Yang pertama sifatnya, yang kedua wujudnya, ketiga perubahannya, keempat penggolongannya. Kalau berdasarkan jumlahnya, sifat materi dibedakan 2. Sifat intensif dan ekstensif. Kalau intensif tidak bergantung pada jumlah, ekstensif bergantung pada jumlah. Contoh, saya beli emas untuk gelang 10 gram. Saya beli emas juga untuk cincin 5 gram dengan kadar yang sama. Kira-kira cincin dan gelang saya warnanya sama enggak? Itu sama. Kuningnya sama. Kira-kira gelang sama cincin daya hantar listriknya sama enggak? Sama. Karena dia tidak bergantung pada jumlah, maka warna daya hantar masuk dalam sifat intensif. Kalau ekstensif, contohnya, saya beli beras 10 kilo, sama beli beras 2 kilo. Sama atau beda? Beda. Saya ke pom bensin, beli bensin 10 liter, sama 1 liter. Volume kan ini? Sama enggak? Beda. Maka, karena volume dan berat ini bergantung pada jumlah, maka disebut sifat ekstensif. Kalau berdasarkan pada perubahannya, sifat materi dibedakan 2, sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika, tidak ada kaitannya dengan pembentukan zat baru, karena hanya menggambarkan kondisi fisik suatu benda. Sedangkan kalau sifat kimia, sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contoh, air yang baik adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Maka sifat rasa, warna, bau dari air ini disebut sifat fisika. Karena warna, rasa, bau ini tidak ada kaitannya dengan pembentukan zat baru. Dia hanya menggambarkan kondisi fisik bahwa air yang baik itu loh yang warna, rasa, baunya tidak ada. Lain halnya kalau sifat kimia. Misalnya, besi bersifat mudah berkarat. Besi kena udara, kena uap air, dia sifatnya mudah berkarat. Karena besi berkarat itu terbentuk zat baru, maka sifat mudah berkarat dari besi disebut sifat kimia. Sama seperti sifat bensin yang mudah terbakar.
Karena kalau terbakar terbentuk zat baru, maka sifat mudah terbakar dari bensin masuk sifat kimia. Kemudian wujud materi. Pernah mengamati air yang ada di rumah? Gimana wujudnya? Cair kan? Kalau batu, pernah pegang? Padat enggak? Iyalah. Kalau udara di dalam balon, kira-kira wujudnya apa? Benar, gas. Maka materi itu dikatakan memiliki 3 wujud. Ada padat, cair, dan gas. Perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Es batu yang meleleh atau mencair. Kamu tahu es batu berasal dari apa? Dari air. Masukkan freezer, berubah jadi beku, tapi dia tetap air, cuma wujudnya saja jadi padat. Lalu kalau es batu dari freezer tadi kita ambil, taruh di wadah, kita biarkan, apa yang terjadi? Meleleh pastinya, berubah menjadi cair lagi. Nah, lihat gambar ini. Pernah bakar kertas? Apa hasilnya? Abu. Maka contoh peristiwa itu merupakan contoh perubahan yang terjadi pada materi. Lain dengan yang tadi. Kalau tadi sifat, sekarang ini perubahan pada materi. Perubahan materi yang ada di alam ini itu digolongkan menjadi 2. Ada perubahan fisika, yaitu perubahan yang hanya pada bentuk atau wujud saja dan tidak ada zat baru yang dihasilkan. Contohnya, lilin yang meleleh karena dipanaskan. Semua tahu lilin, wujudnya padat, kebanyakan berwarna putih, meskipun sekarang banyak yang berwarna-warni. Ketika dinyalakan, dia akan kena panas dari api, dia akan berubah menjadi cair. Apakah dia air? Bukan. Dia lilin yang wujudnya cair. Apa buktinya, Bu? Kita lihat aja nanti ketika dia sudah dingin, akan padat lagi. Kelihatan bahwa dia tetap lilin. Jadi cuma perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, ini es batu yang mencair, jelas perubahan fisika. Dari padat menjadi cair, wujud saja yang berubah. Beras ditumbuk jadi tepung, dari butiran jadi halus. Apakah ada zat barunya? Tidak ada. Hanya wujudnya yang berubah. Dari kasar jadi halus. Proses pembuatan garam dari air laut. Kalian mungkin pernah ke Madura. Kalian lihat di pinggir-pinggir pantai itu ada gumpalan-gumpalan putih seperti di gambar ini. Itu tidak lain adalah garam. Jadi para petani itu membuat garam dengan cara menguapkan air laut. Karena garam itu sebenarnya sudah ada di dalam air laut, cuma dia ada dalam wujud cair karena larut dalam air laut. Ketika kena sinar matahari, kena panas, airnya akan menguap. Maka tinggallah garamnya yang akan berubah menjadi kristal. Di sini cuma perubahan wujud dari cair ke padat atau kristal. Maka pembuatan garam dari air laut juga disebut perubahan fisika. Lalu jenis yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi ada zat baru yang dihasilkan. Otomatis sifatnya baru. Nah, ini ditandai oleh 4 gejala. Di antaranya terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Contohnya misalnya, besi yang berkarat. Kalau besi berkarat, dia akan berubah sifatnya. Semula keras, kuat, kalau sudah berkarat, rapuh. Sifatnya jadi berubah. Inilah yang disebut perubahan kimia. Contoh lain, kayu dibakar jadi arang. Kayu dengan arang tidak sama. Sifatnya beda. Kayu keras, arang, mudah patah, rapuh. Maka kayu dibakar sudah mengalami reaksi kimia atau perubahan kimia. Singkong menjadi tape melalui proses fermentasi. Kalian tahu tentunya. Kalian lihat di gambar, kalau sudah jadi tape ada putih-putih itu adalah jamurnya. Kalau kita biarkan tape ini agak lama akan keluar cairannya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut badek.
Ini adalah zat baru yang dihasilkan ketika proses pembuatan singkong. Maka singkong dijadikan tape juga termasuk perubahan kimia. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh kok bertanya. Bisa lewat WA, grup, atau PM. Oke, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Caranya, tulis di buku jawabannya, lalu foto kirim via WA. Yang pertama, dari gambar ini kamu disuruh menentukan mana yang termasuk sifat fisika, mana yang sifat kimia. Lalu yang kedua, pada gambar ini kamu disuruh menentukan jenis perubahannya apa, fisika atau kimia. Nomor 3, sama. Ketika kedelai dijadikan tempe itu terjadi perubahan apa? Fisika apa kimia? Kasih penjelasan. 4, kalau sampah dijadikan kompos, termasuk perubahan apa? Kasih alasannya. 5, kapur barus yang menyublim. Menyublim itu perubahan wujud dari padat ke gas. Masuk perubahan apa? Nah, kalian tulis jawabannya. Punya tunggu ya. Selamat belajar. Terima kasih. Oke, gimana kalian? Apa cukup membuat kalian mengerti? Atau mungkin di antara kalian ada yang masih bingung? Gampang kok caranya. Kalau memang ada yang masih belum paham, kalian bisa WA langsung, PM ke Bunia, atau kalian bisa sampaikan lewat grup. Nanti kita akan jelaskan sampai kalian mengerti. Nanti di pertemuan yang mendatang, kita akan melanjutkan materi ini tadi tentang penggolongan materi, tentu akan lebih menarik. Tapi sebelum itu jangan lupa tugas-tugasnya dikirimkan ya. Bunia tunggu loh secepatnya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like and subscribe. Tekan tombol notifikasinya supaya kalian bisa update video-video berikutnya. Terima kasih.